Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikman bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin, amma ba'd. Menyambung pembahasan kita pada malam kemarin sampai kepada amma ba'd. Al-Imam Al-Ghazali memulai daripada mukaddimah menjelaskan tentang rahasia puasa. Bukan itu mana? Di sini beliau menyatakan fa inna sauma, dan sesungguhnya puasa tersebut rubbul iman, seperempat daripada keimanan. Ya, jadi puasa, Al-Imam Al-Ghazali menyatakan apa? Rubbul iman, seperempat keimanan. Maksudnya apa? Yang mana puasa ini timbangan keimanannya seseorang. Ya. Seseorang itu imannya sempurna atau tidak, maka dilihat bagaimana cara dia memuliakan Ramadan. Kalau dia mampu memuliakan Ramadan dengan sempurna, makanya kalimat Ramadan itu akan diselipkan setiap Ramadan dengan keimanan. Ya, bukan dengan keislaman. Karena setelah Islam, tingkat yang tertinggi setelah Islam yaitu keimanan. Ya. Kenapa kok enggak Islam? Karena belum tentu semua orang Islam itu menjadi orang yang beriman. Tapi orang yang beriman sudah pasti Islam. Itu bedanya. Orang Islam belum tentu dia beriman. Tetapi kalau orang yang beriman sudah pasti dia Islam. Di luar Islam apakah dikatakan beriman? Enggak. Iya. Orang yang enggak Islam, apakah dia beriman? Enggak. Kalau dia beriman pasti masuk Islam. Kenapa? Karena dia pasti mempercayai adanya Tuhan selain Allah. Mempercayai adanya Tuhan selain Allah. Sehingga keislamannya rusak. Keislamannya rusak. Makanya iman itu sudah pasti Islam. Tetapi Islam belum tentu iman. Banyak enggak orang sholat? Banyak. Banyak enggak dia setelah sholat percaya sama dukun? Masih banyak. Sehingga sholatnya tidak mengantarkan dia pada keimanan. Oleh karenanya tolak ukur keimanan itu diantaranya apa? Dengan Ramadan. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan Ramadan, yang Allah panggil siapa? Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nabi ketika menjelaskan tentang keutamaan Ramadan, maka Nabi mengatakan apa? Man shama Ramadan imanan. Nah, kalimat imannya dulu. Ya.
Orang dia puasa dengan betul-betul beriman kepada Allah. Ya. Makanya di sini dikatakan fa inna shauma, dan sesungguhnya puasa tersebut rubul iman, seperempat bagian daripada keimanan. Bahkan ada yang menyatakan nisful iman, setengah daripada keimanan. Itu puasa. Orang itu yakin adanya Allah, yakin tidak adanya Allah, itu dilihat di saat puasa. Dia yakin nggak? Dia beriman nggak? Dia percaya nggak kalau Allah itu maha melihat? Dia percaya nggak kalau Allah itu maha mengetahui? Nah, kapan bisa dia mempraktikkan ini semua? Ketika puasa. Kok bisa? Iya. Contohnya seperti ini. Ente bisa saja membohongkan orang yang ada di sekitarmu. Faisal seandainya. Di rumah dia sahur. Tiba-tiba dia pergi ke suatu tempat di siang hari, yang di situ orang tuanya nggak ada, temennya nggak ada, saudaranya nggak ada, dia minum. Kenapa? Karena haus. Karena tidak tahan menahan rasa haus. Tidak kuat dia menahan rasa haus. Disinilah tolak ukurnya keimanan. Kalau seseorang itu beriman kepada Allah, maka yang dia takutkan dan yang dia akan malu bukan kepada orang tua, bukan takut kepada orang tua. Bukan takut kepada saudara, bukan takut kepada teman, tetapi takut kepada Allah. Karena dia tahu, walaupun orang tua saya nggak ngelihat, walaupun saudara saya tidak melihat, walaupun rekan-rekan saya, teman-teman saya tidak melihat, tetapi Allah pasti melihat. Percaya dia dengan hal yang demikian, maka sempurna imannya. Godaan puasa ini kan besar. Godaannya lapar, godaannya haus. Orang itu kalau hanya disuruh menahan makan saja, dia tahan. 1 hari nggak makan, tahan. Suruh nggak makan 1 hari, tahan. Tapi disuruh jangan minum, nggak tahan. Ya, maka godaan yang paling berat itu menahan rasa haus. Ente bisa makan sedikit, tapi jangan sampai nggak minum. Ya, makanya sedikit, tapi jangan sampai nggak minum. Itu juga suruh makan, tapi jangan minum. Gak kuat dia. Ente boleh makan, tapi jangan minum ya. Oh sakit. Jadi ujiannya itu apa? Dahaga, rasa haus tadi. Makanya kalau orang itu buka puasa itu yang dia lihat bukan makanan dulu. Walaupun kue banyak di depan. Yang dia ambil pertama kali air. Karena dia mau ngilangin dulu rasa hausnya. Setelah dia minum air, masuk air itu ke kerongkongannya. Ada kalanya seseorang itu dengan makanan udah tidak nafsu deh. Karena menahan rasa lapar ini enteng, ringan. Tapi yang berat menahan rasa haus. Menahan rasa haus. Ya. Tenggorokannya kering. Kalau udah ngelihat air itu ya sudah kayak ngelihat intan. Sal, minum sal. Sal, sini sal, ambil aku sal, kata air. Air itu seperti ngomong sendiri sama Faisal. Airnya neguk. Kadang-kadang berenang di sungai, jebur. Wah. Gak taunya nyemplung. Minum air di dalam sungai. Orang lihat nggak? Enggak. Ente sembunyi di batang itu.
Orang mandi di atasnya, ente sembunyi di batang. Kalau ente nggak keluar, orang tahu nggak? Nggak tahu, karena airnya keruh, nggak kelihatan. Ya. Nah, itu membutuhkan apa? Membutuhkan keimanan. Kalau ente beriman kepada Allah, ente takut kepada Allah, dan ente selalu mempercayai bahwa Allah itu akan memantaumu. Ya, akan memantaumu. Bukan hanya ada Habib puasa, nggak ada Habib nggak puasa. Ada lagi alasan, Habib aja di Mekah udah lebar duluan. Ya anak ikut Habib, ya beda lah ente negerinya. Indonesia dengan Mekah presidennya beda. Waktunya beda. Iya. Mereka puasa duluan. Kita puasa belakangan. Atau mungkin mereka puasa sama kita bareng. Tapi ketika akhir melihat hilal Syawal, ternyata di daerah mereka hilal Syawal muncul duluan. Sedangkan di daerah kita hilal Syawal belum kelihatan. Nah, maka kita masih belum boleh membatalkan puasa kita sampai kita melihat hilal Syawal atau sempurna 30 hari. Ya. Nah, Imam Al-Ghazali memberitahukan kepada kita di antara daripada rahasia-rahasia puasa ini, di antaranya rahasia-rahasia apa? Di antaranya rahasia-rahasia puasa. Al-Imam Al-Ghazali menyatakan apa? Fa inna shauma rubul iman. Yang mana hal yang demikian ini katanya Imam Al-Ghazali bi muqtada gaulihi sallallahu alaihi wasallam. Bimuqtada, yang mana hal ini berdasarkan dengan apa yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa as-shaum rubul iman. Beliau mengatakan ini semua berdasarkan dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi kalau dengar namanya Nabi Muhammad, dengar namanya Rasulullah, salawat. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Rasulullah mengatakan orang yang pelit itu tatkala dia mendengar namaku diucapkan namun dia tidak salawat. Nah, sedangkan orang yang pelit itu ba'idum minal jannah garibum minan nar. Orang yang pelit itu ba'id, jauh daripada surga. Ya, dan dekat dari neraka. Jadi kalau dengar namanya Nabi, salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallam, gitu dijawab. Ya, jangan diam. Ya. Kalau ente diam berarti ente termasuk orang yang pelit. Termasuk orang apa? Orang yang pelit, yang bakhil. Baginda Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, as-saumu nisfu sabr. As-saumu nisfu sabri. Puasa itu adalah setengah daripada kesabaran. Nah, ini rahasianya puasa. Di antara rahasianya puasa itu apa? Menunjukkan keimanannya seseorang. Orang ini beriman atau tidak beriman, itu dilihat dari bagaimana dia berada di bulan Ramadan. Makanya orang yang beriman itu sedikit dan pilihan. Orang yang beriman itu sedikit dan pilihan. Ya. Orang zaman sekarang
nggak ada rasa malu. Kenapa kok nggak ada rasa malu? Karena nggak ada iman. Ya, karena nggak ada iman. Kalau dia ada iman, dia malu. Mau merokok di jalan, mau minum di jalan, mau makan di jalan. Orang yang punya iman malu buka toko di siang hari. Orang yang buka toko di siang hari, orang nggak punya iman. Kalau dia punya iman, dia akan menghormati Ramadan. Itu orang yang beriman. Orang yang nggak beriman minta orang yang puasa menghormati orang yang nggak puasa. Itu orang yang nggak beriman. Kalau ada pun ulama berfatwa seperti itu, ini berarti ulamanya nggak beriman. Itu aja. Dari mana dalilnya? Ya Imam Ghazali mengatakan, mizan, timbangan keimanannya seseorang itu Ramadan. Kalau dia menghormati orang yang berpuasa, dia mulia. Dia menghargai bulan Ramadan. Dengan betul-betul beribadah, dia beriman. Dia beriman. Jadi jangan terpengaruh dengan fatwa-fatwa yang menyatakan bahwa kita harus menghormati orang yang tidak berpuasa. Ajib. Orang yang tidak berpuasa lah yang harus menghormati orang yang berpuasa. Ini kadang-kadang kebalik-balik. Umat Islam harus menghormati orang-orang kafir. Tetapi ketika berada di area Islam, orang kafir nggak disuruh untuk menghormati umat Islam. Ini kan aneh. Ketika berada di area kekafiran, umat Islam digiring untuk kafir. Tetapi tatkala berada di area Islam, umat Islam ini harus dihinakan dan tidak perlu mau dimuliakan, tidak butuh. Nah, ini orang-orang yang nggak beriman yang demikian itu. Kalau dia betul-betul beriman, maka dia akan memuliakan tanpa alasan. Tanpa alasan. Ya. Karena udah jelas para ulama-ulama menjelaskan. Nggak ada alasannya lagi. Kan seperti itu. Jadi nggak heran kalau ada orang makan di siang hari. Kenapa? Nggak punya iman. Islam tapi memang Islam KTP-nya. Zaman sekarang gitu kan. Apa yang ente banggakan dengan agama ente namun ente mendurhakainya? Ente bangga dengan ente punya Tuhan, tapi Tuhan benci sama ente. Dan ente menunjukkan sifat pengingkaran kepadanya secara terang-terang. Seolah-olah orang yang nggak berpuasa ini menentang Allah. Orang yang nggak puasa ini dia nentang Allah. Ini loh ya Allah, aku berani melawan kamu. Berani melanggar perintahmu. Sama orang yang nggak sholat itu juga gitu. Seolah-olah dia itu lebih hebat daripada Allah dan lebih kuat daripada Allah. Jadi dia menentang Allah itu secara terang-terangan. Menentang Allah secara terang-terangan. Terang-terangan dia tentang. Bakar aku ya Allah di nerakamu. Oh, seolah-olah gitu. Ente ini kuat. Oh, kebakaran aja ente nggak berani deket. Udah padam apinya baru deket. Kalau ente memang kuat dengan api neraka, coba dulu tes waktu ada kebakaran gede, masuk. Kalau nggak hangus, nah tantanglah Allah tuh.
Kalau hangus ya bertobatlah kembali kepada Allah. Kira-kira Mas, kalau ente masuk ada yang kebakaran besar, hangus enggak ente Mas? Hangus. Sholat makanya. Puasa. Kalau di situ aja hangus, bagaimana lagi di neraka? Jadi tapai ini. Nah? Di antara rahasia puasa juga ialah as-saumu nisfu sabr. As-saumu nisfu sabr. Puasa itu setengah daripada kesabaran. Wa bi muqtada qaulihi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru nisful iman. Dan juga dengan didasari daripada sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan as-sabru nisful iman. Kesabaran itu setengah daripada keimanan. Di awal beliau mengatakan as-saum nisfus sabr. Puasa setengah daripada kesabaran. Was-sabru nisful iman, dan kesabaran itu setengah daripada keimanan. Karena tidak ada ibadah yang betul-betul dituntut untuk sabar terkecuali ibadah puasa. Makanya rahasia puasa ini rahasia yang Masya Allah. Orang kalau tahu rahasianya puasa, orang itu kalau dia tahu rahasianya puasa, dia akan bangga masuk di dalam bulan Ramadan. Senang dia masuk dalam bulan Ramadan. Sedih, makanya wali-wali Allah itu kalau sudah mendekati bulan Ramadan gembira. Tapi kalau sudah detik-detik mau keluarnya Ramadan, malam-malam terakhir, dari malam 10 terakhir, semakin dekat dengan akhir Ramadan, semakin dekat dengan akhir, semakin sedih dia. Bukan semakin senang. Kalau kita enggak, belum Ramadan udah mikirin lebaran. Puasanya belum. Karena memang berat puasa ini. Kalau orang yang enggak beriman, dia bukan memikirkan keindahannya Ramadan, kenikmatannya Ramadan ya. Kemarin kan kita udah jelasin hayalannya setan itu. Amaluhu. Hayalannya setan. Apa hayalannya setan? Di bulan Ramadan. Nanti belum masuk bulan Ramadan nih, orang yang enggak beriman tuh udah galau duluan. Ramadan belum datang dia udah galau. Udah bingung nih. Ya Allah, Ramadan. Kita disuruh nahan lapar lagi, haus lagi. Kerja lagi berat, ini susah. Seolah-olah Ramadan itu seperti gunung yang akan dia pikul. Berat. Itu yang dia pikirkan. Padahal nggak ada orang yang mati karena puasa itu, nggak ada. Cuma setan memasukkan hayalan di dalam pikirannya, seolah-olah puasa ini bisa menyebabkan dia lemah, dan aktivitasnya tidak berjalan dengan lancar. Bahkan sampai kepada titik yang tertinggi, setan menghayalkan kau kalau puasa bisa mati. Akhirnya dia takut, mau nyambut Ramadan bukan senang tetapi nyambut dengan ketakutan. Ini orang yang nggak beriman. Beda kalau orang-orang yang beriman. Datangnya bulan Ramadan dia sambut dengan kebahagiaan, dia sambut dengan kegembiraan, dia sambut dengan jadwal yang sudah dia tentukan. Habis sholat tarawih saya mau ini, menanti sahur saya begini, nanti di pagi hari Ramadan saya begini. Aktivitasnya terus dia
ingin penuhkan Ramadan itu dengan ibadah. Kenapa? Karena dia tahu tidak ada bulan dari 12 bulan yang paling utama terkecuali bulan Ramadan, yang mana semua perbuatan yang di luar bulan Ramadan tidak bermanfaat menjadi bermanfaat di bulan Ramadan. Yang tidak mendapatkan pahala menjadi dapat pahala di bulan Ramadan. Yang tidak dianggap ibadah di luar bulan Ramadan menjadi dianggap ibadah di bulan Ramadan. Bayangkan bagaimana mereka enggak gembira, bagaimana mereka enggak semangat, bagaimana mereka enggak senang, bagaimana mereka enggak suka, bagaimana mereka tidak betul-betul mau menyambut bulan Ramadan karena istimewa. Mereka enggak ada rasa takut, enggak ada ngerasa bimbang, enggak ada ngerasa resah, galau dan sebagainya. Enggak. Mereka gembira, mereka senang. Karena inilah hari yang dinanti-nanti. Karena keimanan. Akhirnya mereka pun nyambut Ramadan dengan iman, bukan dengan ketakutan. Sampai ada yang mengatakan, ini kita di zaman corona, sudahlah Ramadan ditiadain aja lah. Menteri Agama umumkan, suruh Menteri Agama ngumumin biar puasa Ramadan dibatalkan. Biar umat Islam ini bayar fidyah aja. Kepala lu peyang. Iya. Malah dengan berpuasa Ramadan lah, harapan kita yang terkena penyakit Allah sembuhkan. Ya. Rasulullah menyatakan, obati penyakitmu dengan puasa. Puasa ini pembersih. Pembersih tubuh dari penyakit. Dengan berpuasa, orang yang tadinya positif corona, insya Allah jadi negatif. Tapi kalau seandainya Ramadan kita tinggalkan, maka selain corona, musibah-musibah yang lain pun akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu kelihatan orang yang betul-betul nggak beriman itu kalau udah berkata seperti itu. Betul-betul nggak beriman. Ya, kebanyakan biasanya orang-orang yang bodoh, sok-sok pintar di dalam agama, berfatwa seperti itu. Berfatwa seperti itu. Tidak usah diikuti. Kita cukup ikut arahannya Nabi. Nabi mengatakan bahwa puasa ini penyembuh. Ente sakit, puasa. Ente bayangin ya, orang mau operasi, itu dia suruh puasa. Orang mau operasi nih, mau operasi apa aja lah. Hendri kemarin operasi apa? Batu ginjal. Sebelum dioperasi disuruh apa sama dokter? Puasa. Apakah setelah itu dalam puasa dioperasi? Enggak. Setelah puasa, selesai puasa, berapa jam? 1 bis maghrib sampai 12 jam ya? 12 jam. Setelah 12 jam nggak makan, boleh minum. Orang mau sesar, mau melahirkan, mau sesar, disuruh puasa. Karena tahu manfaatnya puasa itu mempermudah dokter untuk menyembuhkan penyakit pasiennya. Mempermudah dokter untuk menyembuhkan penyakit pasiennya. Orang gila suruh orang yang sakit dan orang yang nggak sakit disuruh jangan puasa. Orang yang sakit mau disembuhkan dengan puasa. Resepnya dokter puasa. Itu termasuk resep dokter itu. Dasar bungol. Ya enggak? Hah? Summa huwa mutamayyizun bihasiyatin nisbati ila Allah Ta'ala min baini sairil arkan.
Lalu puasa ini menjadi hal yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Istimewanya apa? Puasa ini langsung dinisbatkan kepada Allah. Ya. Puasa ini langsung di antara rukun Islam yang 5 itu ada syahadat, hitunglah syahadat bukan rukun af'ali, dia rukun gauli, ucapan. Dari 4 rukun ibadah, dari sholatnya, dari zakatnya, dari puasanya, dari hajinya, nah, tidak ada dari 4 rukun Islam ini yang dinisbatkan langsung kepada Allah, yang mana Allah turun tangan di dalam menanganinya, terkecuali puasa. Keseluruhannya 4 rukun Islam ini perintah Allah. 4-empatnya perintah Allah. Salat perintah Allah, zakat perintah Allah, puasa perintah Allah, haji pun perintah Allah Subhanahu wa taala. 4-empatnya ini perintah Allah. Akan tetapi dari 3 rukun Islam yang Allah perintahkan, salat, zakat dan haji, maka ibadah ini dikembalikan kepada individu masing-masing. Dan balasannya Allah libatkan malaikat di dalamnya. Ketika puasa, Allah Subhanahu wa taala langsung puasa, Allah Subhanahu wa taala langsung turun tangan tanpa melibatkan makhluk yang lain, termasuk malaikat. Allah yang memantaunya langsung, Allah yang melihatnya langsung, dan Allah yang memberikan pahalanya langsung. Kita bayangin. Langsung. Izqala Allah Ta'ala fima hakahu anhu nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu hasanatin bi asri amsalha ila 700 dhifin ila siyam. Fa innahu li wa ana azibi. Allah langsung berbicara kepada Nabi Muhammad melalui hadis kursinya. Apa perkataannya Allah kepada Nabi Muhammad secara langsung melalui hadis kursinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu hasanatin bi asri amsalha. Kullu hasanah, semua kebaikan bi asri amsalha akan mendapatkan balasan 10 kali lipat. Satu orang berbuat baik, dia dapatkan balasan 10 kali lipat. Contoh, ada orang ngucapin salam, dia dapat 10 kebaikan. Dia ngucapin assalamualaikum, dia dapat 20 kebaikan. Dia ngucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga yang mengatakan assalamualaikum, dia dapat 10 kebaikan. Mengatakan assalamualaikum warahmatullah, dia dapat 20 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia dapat 30 kebaikan.
Ini al-hasanat bi asri amsalihha. Satu kebaikan, bayangin, satu kebaikan yang ente lakukan, ganjarannya paling sedikit 10. Ngucapin salam, assalamualaikum, 10. Assalamualaikum warahmatullahi, 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 30. 30. Kan ada hitungannya ya. Dan semua kebaikan, semua pahala, semua ganjaran itu tergantung kebaikan. Semakin banyak dia berbuat kebaikan, semakin banyak dia dapatkan pahalanya. Ente melangkah ke masjid, 1 langkah 10 pahala. 1 langkah ente melangkahkan kaki ente ke masjid, diangkat oleh Allah 10 derajat, dihapus oleh Allah 10 kejelekan, diberikan oleh Allah 10 pahala. Satu langkah, 2 langkah udah berapa? 3 langkah udah berapa? Bisa dihitung. Ya. Kenapa? Karena Allah mengatakan kullu hasanatin bi asri amsalihha ila sab'i mi'ati di'fin. Semua kebaikan itu ada hitungannya. Satu kebaikan paling sedikit berapa? 10 sampai 700 pahala. Ente buat satu kebaikan, bayangin. Pahalanya paling kecil 10. Bahkan ente bisa mendapatkan satu kebaikan ini, bisa mendapatkan pahala 700 kali lipat. Illa som, terkecuali puasa katanya Allah. Kalau yang tadi itu semuanya dapat kebaikan semuanya, selain puasa, itu ada hitungan. Maksudnya apa? Semua kebaikan, ini diantara rahasia puasa. Semua kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu ada hitungannya. Semuanya ada hitung. Selain puasa. Makanya Allah katakan apa? Kullu hasanah. Semua kebaikan. Ya. Selain puasa, itu pahalanya ada hitungan. Yang paling kecil berapa? 10. Paling besar? 700. Semua kebaikan. Illa som, terkecuali puasa. Pertanyaannya, puasa berapa? Nanti Allah akan jelaskan. Nanti Allah akan jelaskan. Ya. Illa saum, terkecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu urusanku, milikku katanya Allah. Fa innahu li, karena puasa itu milikku. Hakku. Satu contoh gini. Di dalam satu perusahaan ada direktur, ada manajer. Kita ambil lingkup itu, direktur, manajer. Ya. Dan anak buah. Karyawan. Manajernya bilang, direkturnya kasih tahu sama manajer. Manajer, kalau seandainya karyawanku ini melakukan bagiannya yang ini, maka gajinya aku serahkan kepada engkau. Dan gajinya udah ditentuin sama direkturnya. Manajernya tinggal kasih aja. Nah, kalau dia ngerjain ini
sekian. Terhitung nggak? Kalau dia ngerjain ini, sekian. Kalau dia ngerjain ini, sekian. Udah dibagi sama direkturnya. Manajernya tinggal ngeluarin. Dia nggak bagi lagi. Dia nggak membagi lagi. Cuma dia tinggal mengasihkan aja. Mengantarkan, memberikan aja tuh gajinya. Karyawan tadi. Kau ngerjain apa? Oh itu, nih gajimu. Ada bonus nggak? Ada, nih tambahan bonusmu. Karena udah dihitung sama direkturnya. Lalu si direktur berkata kepada manajer, namun wahai manajer, kalau karyawanku mereka mengerjakan bagian yang ini, yang satunya lagi, maka ini bukan urusanmu, ini urusan saya. Saya yang langsung nanti akan berikan gaji. Beda nggak? Beda. Kira-kira gajinya udah terhitung belum? Belum. Manajer aja nggak tahu. Bahkan manajer pun kepingin mau kerja itu, cuma karena nggak bisa. Itu bagian karyawan. Maksudnya apa? Sedekah. Malaikat ikut campur di dalam membagi pahala sedekah itu. Sholat. Malaikat ikut campur di dalam membagi pahala sholat. Tapi tatkala berada di puasa, malaikat pun tidak ikut campur. Kalau bisa malaikat pun ikut puasa. Saking besarnya pahala puasa, malaikat kepingin ikut berpuasa di bulan Ramadan. Bayangkan, manusia nggak kepingin puasa. Karena nggak tahu. Tadi, gaji dari manajer udah ditentukan belum? Yang nentuin siapa? Pahala yang malaikat berikan kepada hamba-hamba Allah, selain daripada puasa, ketika dia melakukan puasa, siapa yang nentukan? Allah. Malaikat hanya mencatat. Oh, dia ngerjain ini, pahalanya sekian, dicatat sama malaikat. Nanti buku catatannya disetor kepada Allah. Tapi tatkala berkaitan dengan puasa, Allah turun tangan langsung. Enggak, ini bagian saya. Enggak boleh ada yang ikut campur. Fa innahu li, karena itu milikku. Wa ana azibi, dan saya yang akan langsung memberikan gaji kepada dia. Saya yang akan langsung memberikan ganjaran pahala kepada dia. Wa ana azibi. Langsung. Pahalanya apa? Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa qad qala Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Apa firman-Nya Allah? Innama yuwaffa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan kepada siapa? As-sabiruna, bagi orang-orang yang sabar, ajrahum, balasan mereka. Maksudnya Allah akan memberikan pahala bagi orang-orang yang sabar. Sebanyak apa? Apakah 10? Apakah 20? Apakah 100? Ataukah 700? Ajrahum bighairi hisab, balasan untuk mereka tanpa ada hitungan. Coba bayangin, balasannya apa? Bighairi hisab, dengan tanpa ada satu orang hamba pun yang mampu, satu orang makhluk pun yang mampu menghitung pahalanya. Itu maksudnya.
Nggak ada satu orang makhluk pun yang mampu menghitung pahalanya puasa, saking banyaknya. Sehingga nggak ada bilangannya. Nggak ada bilangannya sama sekali. Puasa itu sama sekali nggak ada bilangannya. Bayangin aja, ente tidur aja nggak di hari-hari yang lain nggak ada dianggap ibadah. Tapi tatkala ente tidur dalam keadaan puasa, tidurnya ente sudah dapat pahala. Tidur. Mau niat ibadah nggak niat ibadah dihitung ibadah. Tapi kalau di bulan-bulan yang lain, ente kalau mau tidurnya dihitung ibadah harus niat ibadah. Harus niat ibadah. Bayangkan. Hafid. Jangan nggak puasa. Sayang kalau buang puasa. Jangan nyepelekan. Jangan nyepelekan puasa. Mahal, puasa itu mahal. Saking mahalnya nggak terhitung pahalanya. Kalau yang lain ada hitungannya. Ini kerjain ini 10, kerjain ini 20, kerjain ini 30, kerjain ini 40, kerjain ini 100, kerjain ini 200 pahala. Ada hitungannya. Kerjain ini diampunin dosanya, kerjain ini diangkat derajatnya, kerjain ini dihapus kesalahannya, kerjain ini diturunkan rahmat. Tapi Ramadan bighairi hisab, tanpa terhitung, tidak bisa dihitung. Maksudnya nggak bisa dihitung apa? Semuanya bisa kita dapati. Yang terhitung semuanya itu bisa kau dapati di saat kau puasa. Yang pahala 10, 20 sampai 700 tadi itu bisa kau dapati di dalam Ramadan, di saat kau berpuasa. Bahkan mendapatkan sesuatu yang melebihi itu semua tanpa bisa satu makhluk pun menghitungnya. Makanya dulu diceritakan di Mesir ada seorang raja, dia bagi-bagi duit. Bagi-bagi duit sama masyarakat. Setiap rumah, hitung pakai rupiah lah. Setiap rumah, satu rumah dikasih 2 juta. Setiap rumah sama raja ini dikasih 2 juta. Sampai ke rumah salah satu rakyatnya yang miskin tapi soleh dan mendidik anaknya dengan didikan yang soleh. Namun keadaannya miskin. Ketika si raja ini sampai ke rumah tersebut, memberikan uang pemberian raja tadi 2 juta itu kepada si tuan rumah. Karena miskin mendapatkan hadiah dari raja, si ayah dan ibunya ini gembira, senang. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Gembira dia, senang karena dapat uang 2 juta. Sedangkan dia miskin, butuh banget, dan uang 2 juta ini besar banget di mata dia. Berharga, begitu berharganya uang 2 juta. Gembira, senang, sampai dia datang kepada putrinya yang soleha. Sekeluargaan senang, cuma putrinya yang nangis. Putrinya nangis. Ditanya, wahai anakku, apa yang menyebabkan engkau ini menangis? Anaknya yang jawab apa? Aku menangis ini karena
Aku berpikir, wahai ibu, ketika seorang hamba Allah saja yang Allah selipkan sedikit di dalam hatinya sifat kedermawanan dan memberikan perhatiannya kepada kita, maka seluruh isi rumah ini berbahagia, bergembira. Bagaimana lagi kalau Allah yang memperhatikan kita dan Allah yang memberikan pemberiannya yang besar kepada kita. Ya, dan aku menangisi itu. Kalau kita dikasih orang aja, uang itu bisa dihitung kan? Senangnya Masya Allah. Bagaimana lagi kalau Allah yang ngasih kita? Dengan pemberian yang gak terhitung. Makanya para wali-wali senang. Kenapa? Dia akan mendapatkan pemberian yang gak akan pernah bisa dihitung oleh satu makhluk pun, hatta malaikat. Maka mereka menyambut Ramadan dengan kegembiraan, kebahagiaan, karena ada pahala bighairi hisab. Ada pahala tanpa bisa dihitung. Ya. Tanpa ada bisa dihitung. Nah, Imam Al-Ghazali mengomentari daripada ayat tersebut, menyatakan apa? Wasom nisfus sabr. Sedangkan puasa itu adalah setengah daripada sifat kesabaran. Berarti orang yang berpuasa, dia telah berada di area kesabaran. Berarti dia telah mengaplikasikan sifat sabarnya. Sifat sabarnya itu sudah dia aplikasikan. Nah, dia terapkan. Maka dia termasuk orang-orang as-sabirun. Ya. Orang-orang yang sabirun, orang-orang yang bersabar. Nah, orang-orang yang bersabar, ajrahum, pahala yang akan dia dapat bighairi hisab, tanpa bisa dihitung. Saat berapa pahalanya? Wallahu a'lam. Kalau Allah udah nyatakan bighairi hisab, ya bagaimana mungkin kita bisa menghisab? Bagaimana mungkin kita bisa menghitung? Allah sudah nyatakan tidak bisa dihitung. Bahkan Imam Al-Ghazali di sini mengatakan wa nahika fi ma'rifati fadlihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadihi la khulufu fami shaim atyabu indallah min rihil misk. Yaqulullahu azza wa jalla innama yazaru sahwatahu wa ta'amahu wa sarabahu min ajli fa sawmu li wa ana adzibih. Al-Imam Al-Ghazali di sini beliau mengatakan wa nahika, maka sudah cukuplah bagi kamu fi ma'rifati fadlihi, untuk mengetahui keutamaan Ramadan atau keutamaan puasa ini, ya, cukuplah bagi kamu untuk mengetahui keutamaan puasa sebagaimana dengan satu hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadi," demi zat yang nyawaku ada di genggamannya, la khulufu fam shaim atyabu indallah min rihil misk. Bayangin ini, keutamaan puasa itu. Rahasianya aja besar. Sampai sesuatu yang tidak berharga di mata manusia, tetapi ketika dia berpuasa menjadi barang yang mahal di mata Allah. Nggak berharga. Dianggap sesuatu yang menjijikkan. Karena dia berpuasa, sesuatu yang menjijikkan ini menjadi mulia di mata Allah. Jadi mulia karena puasa. Tanpa puasa nggak mulia.
Jangankan tidak puasa, di saat puasa saja banyak manusia yang akan jijik melihatnya dan tidak akan pernah mau menyentuhnya. Tetapi di sisi Allah, orang itu akan dijauhkan orang kalau tubuhnya nggak enak baunya. Ente sepintar apapun, sehebat apapun, secerdik apapun, sepandai apapun, kalau kau punya tubuh bau, kau tidak punya harganya di mata orang. Makanya Islam itu mengajarkan kita rapi, wangi, bersih, dan bisa merasakan baunya anggota tubuh kita. Jangan hidung kita ini kita ajarkan untuk mencium bau badannya orang. Kalau kita ini kebiasaan kadang-kadang mencium bau badannya orang, sehingga tidak mampu untuk mencium bau badan sendiri. Menghina orang, tapi nggak sadar dirinya bau. Ya nggak? Nanti kalau, apalagi kalau mulut. Ngomong kalau mulutnya ente bau, orang nggak mau dekat. Makanya disunahkan cukur bulu ketek, disunahkan bersih-bersih pakaian, cuci pakaian. Ya. Jangan pakaian ditumpuk seminggu di kamar mandi. Kalau Habib nggak masuk ke kamar mandi, nggak dicuci itu pakaian. Ya Mat ya? Jangan lihat jali, ente juga sama kayak gitu. Sabun udah dibelikan, air nggak bayar. Bayar nggak ente di sini? Serba gratis kan? Hah? Sabun cuci berapa banyak sabun cuci baju? Mesin cuci disediain nggak? Sediain, enak banget. Mesin cuci disediakan. Masih baju nggak dicuci. Kurang ajar. Cucilah baju. Nyucinya pakai mesin kok. Kayak raja sudah mulia. Hah? Ada pesantren yang nyediain mesin cuci? Nggak ada. Cuci sendiri ente. Anja. Jadi kalau masih ada rendaman lagi, besok lihat, buang aja nih. Nah, kalau marah, Habib yang suruh kan gitu. Dia jali ya, buang ke got. Ya, saya nggak pernah nyuci di sini bang. Main bakar aja ya jali ya. Suruh dia bajunya cuci sini jadi. Jadi kalau merendam kita bakar. Seorang itu dilihat ketika dia pandai ngerawat tubuh. Nah Allah tahu di saat Ramadan itu terkadang hamba ini tidak mampu untuk, bukan tidak mampu, sudah memang kodratnya orang yang tidak makan, orang yang kurangan air pasti akan mengeluarkan satu bau yang kurang sedap, baik dari tubuhnya ataupun dari mulutnya, terutama dari mulutnya. Sehingga apa yang terjadi, mulutnya ini akan beraroma dengan aroma yang kurang sedap. Jangan kita hina, kita menciumnya nggak enak, tapi di sisi Allah mulutnya orang yang berpuasa, bau yang tidak sedap keluar dari aroma dari mulutnya tersebut, ya di sisi Allah baunya lebih wangi daripada minyak wisik. Lebih wangi daripada minyak wisik. Imam Al-Ghazali menyatakan apa? Ini aja sebenarnya udah cukup. Keutamaan ini sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, yang nggak penting menjadi besar di sisi Allah saat puasa. Ribuan manusia itu hanya sedikit sekali yang betul-betul memperhatikan aroma mulutnya.
Sehingga apa yang terjadi? Banyak manusia asal makan aja. Apa yang dimasukkan di dalam mulutnya terserah. Jengkol masuk, petek masuk. Yang bau-bau kan? Kenapa? Karena memang dia tidak mempedulikan aroma bau mulutnya. Anda bayangin Nabi Muhammad ketika di rumah sahabatnya Abu Ayyub Al-Ansari disediain sarapan pagi, nggak dimakan sama Nabi. Kenapa kok nggak dimakan? Karena ada bawang putih, ada bawang besar, bawang bombay, bawang yang besar. Ditanya sama Abu Ayyub Al-Ansari, ya Rasulullah, engkau tidak sarapan pagi hari ini? Rasulullah mengatakan, bukan aku tidak sarapan Abu Ayyub, aku ingin sarapan, tetapi tatkala aku buka makanan itu, aku lihat di situ ada bawang, dan aku ini senantiasa selalu bermunajah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Aku malu tatkala aku bercekrama, berdoa kepada Allah, atau berbicara, berbincang-bincang dengan Jibril, malaikat Jibril, sedangkan keluar dari mulutku aroma yang gak sedap. Tuh bayangin, aroma mulutnya Nabi perhatikan. Saking bersihnya Nabi kita Muhammad, begitu bersihnya beliau, sehingga aroma mulutnya saja beliau jaga. Kalau kita enggak, sembarangan aja kita makan. Tetapi tatkala kita puasa, yang sesuatu tidak kita hargai ini menjadi berharga di sisi Allah. Yang dianggap bau oleh manusia, wangi di sisi Allah ketika puasa. Ketika apa? Puasa. Yaqulullahu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsinya, beliau mengatakan, apa sebabnya ya Allah sehingga mulutnya orang yang berpuasa ini di sisimu lebih wangi daripada minyak misik? Maka Allah menjawab, innama yajaru sahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Innama sesungguhnya yang menyebabkan sesuatu yang tidak berharga seperti bau mulutnya saja itu bernilai dengan nilai yang sangat tinggi besar, menjadi sesuatu yang wangi di sisi Allah, di sisiku katanya Allah, menyebabkan sebabnya apa? Karena dia telah menahan syahwatnya, menahan dirinya dari syahwat, menahan dirinya dari makan, menahan dirinya dari minum, karena mengharapkan keriduanku. Min ajli, karena aku, karena mengharapkan keriduan. Sampai Allah di dalam hadis itu juga Allah menyatakan, fasaumuli wa ana ajibi. Nah, oleh sebab itulah puasa itu milikku dan aku yang akan langsung memberikan ganjarannya kepada orang yang berpuasa tersebut. Itu puasa. Masya Allah. Jadi puasa ini besar sekali pahalanya. Ya. Jadi jangan sampai kita nggak puasa, rugi kita kalau nggak puasa. Ya. Pahala yang besar, dapat pahala yang tidak terhitung. Sesuatu yang tidak berharga menjadi bernilai di sisi Allah. Mendapat pandangan langsung dari Allah, dapat pahala langsung dari Allah. Kalau kita sia-siakan, kalau kita jadikan Allah itu lari dari kita, Allah berpaling dari kita, betapa ruginya kita. Ketika bulan Ramadan tiba, Allah nggak ridho sama kita. Buat apa hidup di dunia? Buat apa harta yang berlimpah? Buat apa kecantikan? Buat apa ketampanan? Buat apa kegagahan? Gak ada artinya saat Allah berpaling dari kita. Gak ada artinya itu semua. Gak ada artinya.
Betul, di dunia kita belum merasakannya, tapi kita akan menyesal nanti di akhirat. Ya. Dan penyesalan yang tidak akan pernah bisa diulang. Gak ada orang yang mati itu kembali lagi itu gak ada. Nah, makanya berlomba-lombalah mencari pandangan Allah di bulan Ramadan. Niat, mulai sekarang kita niat. Mulai di bulan Sya'ban ini, akhir-akhir bulan Sya'ban ini. Sebelum kita masuk ke bulan Ramadan, niat. Ya Allah, jadikanlah hamba yang Engkau senantiasa pandang di setiap hari, di setiap jam, di setiap menit, di setiap detik bulan Ramadan. Pandanglah hamba ya Allah. Ketika ada bisikan nafsu untuk menjadikan hamba jauh dari pandanganmu, maka selamatkan. Doa setiap malam, nangis, minta doa kepada Allah demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bisa sempurna menjalankan ibadah puasa Ramadan. Amin ya rabbal. Insyaallah kita akan sambung pada malam besok tentang rahasia-rahasia yang lebih besar lagi yang terkandung di dalam puasa dan di dalam bulan suci Ramadan, yang dinukil atau yang ditulis Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau yang mulia, yang agung, yang penuh dengan keberkahan dan penuh dengan rahasia-rahasia zahirul batin, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Yang mudah-mudahan dengan kitab Ihya Ulumuddin Allah menghidupkan hati-hati kita di bulan Ramadan dengan cahaya makrifat, dengan kesungguhan, ketauhidan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.